Kasmui beserta PPG dalam jabatan batch 3 STAIN Ponorogo kelas PAIL ingin mempraktekkan praktek mengajar PPL 2 RPP 3 kali ini dengan tema kerja keras dan tanggung jawab. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, sebelum pembahasan kita dimulai belajar bersama, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin doa kelasnya. Saja. Siapa berdoa? Doa. Untuk membangun rasa nasionalisme di dalam diri kita, seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib. Ya, kali ini silakan yang giliran untuk dirijen silakan ke depan. Lagu Indonesia Raya ya. Oke, silakan. Kartika Grace, ya hadir. Natania, hadir. Oke, ini Asia, nggak ada, nggak ada. Ainan Sasabil, dapat kata menjawab. Coba yang masih ingat materi yang lalu itu kita bahas tentang apa? Hari kiamat. Siapa yang tahu tentang hari kiamat? Hari kiamat dibedakan menjadi dua. Ada hari kiamat sugro, ada hari kiamat kubro. Oke, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Betul ya? Oke, siapakah yang bisa memberikan contoh kira-kira kiamat sugro bagaimana? Saya, Pak. Ya, sekarang Pak. Kiamat sugro itu kiamat kecil, contohnya bencana alam, orang meninggal, kecelakaan. Oke, bagus. Untuk yang kiamat kubro, coba, ya silakan. Hancurnya bumi beserta isinya, jadi tidak ada lagi kehidupan. Maka disitulah disebut dengan kiamat kubro. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum kita mulai ya lagi, coba ya ini SDD ya. Tepuk satu, jadi silakan berdiri. Tepuk dua, 2 kali. Tepuk tiga kali. Oke ya, oke baik. Sudah siap? Ya jangan sampai keliru ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tiga, dua, tepuk tiga, tepuk satu. Oke, oke baiklah. Sebelum pembahasan kita dimulai terkait dengan materi kita tentang materi kita adalah tentang nikmat kerja keras dan juga tanggung jawab. Ya, berkaitan dengan pembahasan kita dalam konsep yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana Anda nanti menjadi manusia pelopor ya yang bertanggung jawab. Akan dibahas di sini adalah tentang makna yang pertama yaitu
kemudian bagaimana Islam mengajar mengenai tanggung jawab serta hikmah ya terkait dengan bekerja keras, bekerja keras dan motivasi terkait dengan bekerja keras. Intinya adalah bagaimana Anda mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kerja keras dan juga tanggung jawab. Nah, tujuan dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah tadinya adalah begini. Tadinya adalah menganalisis dan mengevaluasi tentang perilaku kerja keras dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari. Lalu kemudian bagaimana nanti Anda mengaitkan tentang kerja keras dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari di dalam masyarakat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah nanti kita akan melakukan diskusi dengan discovery learning, ya, menggali informasi terkait dengan pembahasan tentang kerja keras dan juga tanggung jawab. Selain itu nanti juga kita akan melakukan tentang bagaimana melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini sesuai dengan bakat dan minat Anda. Berkaitan dengan materi tentang kerja keras dan juga tanggung jawab, ini ada video motivasi, silakan Anda cermati dan analisis tentang video ini. Ya, silakan. Oke. Sudah menyaksikan video tadi mengenai kerja keras versus kerja cerdas. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil hikmah dari video yang ditayangkan tadi? Silakan, adakah yang ingin menyampaikan? Ya, silakan dulu. Jadi kan ada dua pemuda yang memilih jalan sama, yaitu menjadi seorang yang kaya. Nah, kedua pemuda itu memiliki kebiasaan berbeda untuk meraih tujuan tersebut. Yang pertama adalah untuk mengambil air dengan cara membawa ataupun membawa ember atau persatu. Sedangkan yang satunya ialah membuat saluran air dari sumber air menuju desanya. Dari kedua cara tersebut dapat diartikan yang satu yang membawa galon ataupun ember satu itu merupakan kerja keras, dan yang satunya ya cerdas. Jadi kedua cara tersebut pada akhirnya yang lebih diuntungkan adalah yang seorang yang melakukan kerja cerdas. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, kita akan berdiskusi melalui diskusi ya dan juga discovery learning. Bagaimana nanti Anda menggali informasi mengenai materi-materi yang nanti akan saya berikan. Jadi berdasarkan bakat dan minat siswa, ya, kalian nanti akan membuat sebuah karya, syiar karya, ya, tentang pembelajaran yang memakai konten, proses, dan juga produk secara kelompok. Ya. Tentunya adalah berdasarkan minat yang sama sesuai dengan pilihan Anda. Ya. Di sini ada membuat karya lagu. Ya, jadi tentang kerja keras dan juga tanggung jawab dalam bentuk sebuah konten karya lagu. Silakan kalian sesuai dengan bakatnya nanti memilih. Apakah kalian suka lagu? Nanti kalian nanti memilih yang lagu. Yang kedua adalah mencipta sebuah puisi. Nah, silakan. Bagaimana nanti Anda membuat sebuah karya puisi yang berkaitan dengan kerja keras. Lalu membuat checklist. Dari situ apa? Cerita Islam. Dan yang keempat adalah membuat pantun. Nah, silakan kalian nanti sesuai dengan bakatnya mengaitkan karya tersebut dengan mengintegrasikan perilaku kerja keras yang dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Temanya adalah disesuaikan dengan gambar ini. Nah, temanya adalah gambar ini. Tema yang pertama adalah etos kerja orang-orang Jepang. Jadi gambarnya ada orang-orang Jepang di sini adalah orang yang punya sangat semangat kerja luar biasa. Nah, kenapa di sana itu banyak orang sukses? Karena memang disiplinnya luar biasa dan kita ya mengadopsi cara kerja mereka, semangat mereka. Yang kedua adalah karya orang yang masih
diberangkatkan saat ini seperti laptop, mobil dan sebagainya itu adalah hasil dari kerja keras para pendahulu kita. Lalu diberangkatkan saat ini seperti laptop, mobil dan sebagainya itu adalah hasil dari kerja keras para pendahulu kita. Lalu yang ketiga adalah sosok orang dewasa yang sukses, dan yang keempat adalah pemuda yang kreatif dan motivatif. Silakan Anda nanti membuat sebuah konten dan isi video, tapi temanya silakan Anda memilih salah satu. Misalkan, kalau saya bakatnya di video, saya ingin memilih tentang membuat menyanyi, misalkan membuat karya pemuda yang kreatif dan inovatif. Berarti nanti Anda akan membuat menyanyi, ya, mengcover lagu, tapi temanya adalah ini dengan karya kamu sendiri. Begitu, paham ya? Yang kedua juga sama. Coba dari tema-tema ini nanti kalian akan berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat Anda. Ada 4 ya karya yang harus kamu tampilkan nantinya pada saat presentasi. Yang pertama adalah menyanyi, yang kedua adalah puisi, pantun dan juga challenge. Coba di antara kalian yang punya bakat menyanyi, yang suka menyanyi gitu. Pokoknya ini gak usah dipaksa ya. Kalian sukanya apa? Jadi gitu aja. Silakan yang suka nyanyi, langsung. Nah, satu berarti oke, suka nyanyi berarti nanti satu kelompok ya. Yang suka bikin pantun. Oke, pantun. Nah, ini kelompok yang suka cerita. Oke. Satu lagi kelompok yang suka apa? Bikin puisi. Buat puisi yang suka yang puitis ya, tadi merangkai kata. Wah, ini puisi. Oke. Baik, sekarang silakan masing-masing sesuai dengan bakat minat Anda mengumpul. Untuk kelompok puisi silakan kumpulnya di sini. Untuk kelompok pantun silakan di situ ya. Untuk kelompok menyanyi silakan di sini, cari di sana. Ya, dalam hitungan ketiga silakan kalian mengumpul dan silakan bikin kelompoknya ya, biasanya silakan ditata. Ya, 1 silakan. Nah, jadi nanti kalian akan membuat pantun ya. Jadi pantunnya akan ditulis di sini. Lalu kemudian selain di sini isinya nanti kamu akan presentasikan di depan mengenai sebenarnya isi dari pantun kamu itu apa yang berkaitan dengan kerja keras itu. Paham ya? Oke, silakan. Pertanyaan ya berkaitan itu dan hasilnya nanti akan dipresentasikan. Ada kesulitan nggak semuanya? Nah, sudah selesai hasil diskusinya, silakan kalian akan mempresentasikan ya hasil produk kalian yang sudah ditulis di sini ya. Kemudian silakan kelompok lain nanti juga ikut menanggapi. Kalau kelompok misalnya kalau presentasi, kalian akan mempresentasikan tentang hasil konten kamu. Lalu setelah itu baru akan menganalisis presentasinya dan kelompok lain menanggapi. Ya, dan itu dan tentunya dengan materi kita mengenai kerja keras dari ketanggungjawab. Baik, sebelum kita mulai untuk presentasi, semuanya berdiri yuk, Berdiri semuanya, berdiri. Oke, kita break dulu. Satu, dua, tiga, kemudian. Berdiri. Kelompok 2 berhentikan, kelompok 3 berhentikan untuk menanggapi. Benar, Pak. Baik kawan-kawan semua, kami di sini akan menjelaskan mengenai hasil kerja kami. Kita mengambil tema seorang dewasa yang sukses. Kita terkadang lupa menanti perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh dari puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup yang sempurna. Tapi kau lalai, tunduk dengan harta. Engkau melangkah. Kita terkadang lupa menanti perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 satu terikat, kelompok 2
Bisa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya berupa pantun dan analisisnya. Dari hulu mencari karang, karang bertanam daun bawang. Dari dahulu sampai sekarang, bekerja adalah cara mencari uang. Makan salad ditambah pepaya. Jangan lupa minumnya jus mangga. Dilihat-lihat mulia hidupnya. Boleh dong bagi tipsnya? Kucing hitam berbulu halus, matanya tajam memandang lurus, bekerja keras terus menerus, iringi dengan doa yang tulus. Cakep! Pagi hari pergi berlari. Di tengah jalan bertemu Sari. Mulai sekarang hingga nanti, teruslah belajar meraih mimpi. Matahari mulai bersinar, bunganya pun ikut mekar. Jika kamu semangat belajar, semua mimpi akan terkejar. Anak kuda sedang sarapan, terkena topan hingga terlempar. Jika ingin hidup yang mapan, hendaklah kita terus belajar. Kelapa diparut lalu diperas, lalu dituangkan ke air panas. Hendaklah kita bekerja keras agar rezeki meluncur deras. Makan bersama lauknya pepes, dimakan pagi hari sungguh nikmatnya. Kelak dewasa menjadi sukses, apa sih rahasianya? Meja beragam motif, belinya di negara Kenya. Tetap belajar dengan kreatif, itu jawabannya. Cakep! Kelompok 2 mengangkat tema etos kerja orang maha sukses. Tidak ada suatu makanan pun yang dimakan oleh seorang yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Nasai. Sayangnya, tidak setiap muslim memiliki etos kerja keras. Sekedar contoh, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tampak begitu berat. Terlebih harus bangun malam untuk yaumul lahir. Juga masih banyak dari kalangan muslim yang terjebak dalam kemacetan berpikir dalam menggunakan potensi waktu yang dimiliki. Ini bertentangan dengan karakter Rasulullah SAW yang notabene adalah seorang pemegang amanah yang sangat kuat. Beliau seorang pemimpin negara, kepala rumah tangga, konsultan atas persoalan umat, pengusaha, dan lain-lain. Semua amanah tersebut mustahil teratasi tanpa ditopang etos kerja yang tinggi. Oke, luar biasa untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya. Nah, selanjutnya silakan kelompok mana yang akan menanggapi hasil presentasi berupa karya pantun dan juga analisisnya mengenai temanya apa tadi? Etos kerja Etos kerja orang-orang yang sukses. Baik, ya silakan kelompok mana yang akan bertanya atau menanggapi? Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ini bertanya. Ini di antara manusia yang masih menamakan sikap penjualan keras, tidak disiplin dan semangat kerja yang rendah merupakan karakter yang tidak sangat sempurna dari kita. Bagaimana sikap kita menghadapinya dalam konteks kehidupan sehari-hari yang ada dalam kita? Ya, pertanyaannya panjang, kira-kira bisa menangkap ya. Kelompok 2 bisa ya? Ya, silakan. Bagaimana jawaban kira-kira dari kelompok 2 mengenai pertanyaan dari kelompok 4? Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Mengemis dalam pekerjaan tidak haram, namun rendah secara martabat. Bagaimana tidak? Dengan penuntut tubuh yang masih sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, mereka tidak mau bekerja yang lebih baik. Mereka memilih menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain. Sangat buruk sekali pola pikirnya. Oke. Oh, ada lagi. Silakan feedback. Ya, silakan. Kemudian dalam hadis tadi bahwa tidak ada satu makanan pun yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Nasai. Bagaimana dengan seorang pengemis? Orang memberikan stigma bahwa pengemis itu pemalas, gak mau bekerja. Bukankah pengemis itu juga bahwa dia bergerak, berupaya mencari nafkah dengan memisah dari satu tempat ke tempat yang lain? Itu juga namanya usaha. Apakah hal tersebut juga berkaitan dengan hadis di atas bahwa tidak ada satu makanan pun yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri? Bagaimana pendapat? Baik. Bagaimana tadi ada feedback ya dari kelompok 4 tadi? Silakan. Kira-kira bagaimana? Punya pandangan? Silakan. Izin menjawab lagi dari kelompok 4. Mungkin alasan kenapa banyak orang mengemis adalah karena mengemis merupakan hal yang mudah, tidak membutuhkan modal apapun,
Cukup dengan membawa badan, tampang melas, dan membuang rasa malu. Tentu hal yang mudah dibanding dengan kerja jadi kuli ataupun Oke, baiklah. Sekarang kita masuk pada tahap evaluasi mengenai apa yang tadi sudah kalian presentasikan tentang kerja keras juga tanggung jawab. Nah, evaluasi kali ini adalah kita akan menggunakan snowball crawling. Sudah paham kira-kira snowball crawling? Silakan siapkan satu lembar kertas ya. Oke, satu lembar kertas silakan. Nah, silakan disiapkan satu lembar kertas dulu. Oke. Kemudian dalam satu lembar kertas ini silakan Anda buat satu pertanyaan ya yang kamu udah tahu jawabannya. Berkaitan dengan apa? Hasil presentasi teman-teman kalian tadi. Paham ya? Buat satu pertanyaan saja. Selanjutnya pertanyaan itu nanti akan dibikin bola salju dan bola salju ini nanti akan dilempar dan kalian akan mengambil salah satu yang bukan miliknya dan dikerjakan. Silakan dibaca soalnya lalu Anda akan mengerjakan. Waktunya cepat, hanya 5 menit saja. Paham ya? Oke, silakan di kertasnya buat pertanyaan dulu. Semuanya bikin pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan waktunya hanya 2 menit. Silakan dari sekarang. Buatkan bikin pertanyaan silakan. Nah, pertanyaan Anda silakan semuanya dipegang. Nah, silakan dibikin bola salju ya. Yuk. Nah. Bola salju. Bikin bola salju semuanya. Nah, dalam hitungan ketiga silakan bola salju ini dilempar dan kalian mengambil salah satu yang bukan miliknya. Paham? Setelah mendapatkan kalian langsung mengerjakan waktunya hanya 5 menit saja. Dalam hitungan ketiga silakan dilempar ke atas. 1, 2, sebesar tinggi-tingginya ya di sana. Di sana, tinggi-tingginya. 1, 2, 3. Silakan ambil. Ya, silakan ambil. Ambil yang bukan miliknya. Nah, kalau tidak ambil, silakan di situ sudah ada soal. Dikerjakan soalnya dalam waktu 5 menit. Oh, jangan 5 menit. Ya, 3 menit cukup ya. Ya, cukup. Oke, baik ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yaitu tentang kodok dan juga kodam. Silakan kalian nanti mempelajari di rumah, bukunya silakan dibuka ya untuk kalian jadikan bahan untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, sekarang kita masuk pada tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Kira-kira dari apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran kita mengenai kerja keras dan tanggung jawab, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita materi terkait dengan kerja keras? Siapakah di antara kalian yang mau diizinkan? Yuk, ya silakan. Namanya siapa? Oke, absen nomor berapa? 13. Oke, baik, silakan nih. Berdiri ya. Oke, silakan. Jadi dalam mempelajari kita harus menerapkan kerja keras dan dengan kerja keras kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita bisa sukses ke depannya dan kita bisa Hidup, bahagia. Tepuk tangan. Baik, kamu 1, kamu 3, kamu 2, kamu 1, 2, 3. Oke, semuanya. Oke, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Waktu sudah habis. Dan juga sudah ini ya. Intinya adalah bagaimana kita menerapkan perilaku kerja keras itu dalam kehidupan sehari-hari ya, sesuai dengan konsep dasar syariat Islam. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis.